Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Deddy R. Ghazali, teman-teman. Gimana bosku? Pikirannya tenang, pikirannya nyaman untuk tes SKD yang semakin dekat ya, yang semakin dekat nih. Apakah masih berpikir TWK adalah maut? Jangan bos, berpikirlah TWK itu mudah. Oke, video kali ini saya akan melanjutkan seri bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah bahas kalimat efektif dan tidak efektif. Di situ banyak yang komen, Bang, bahas gagasan utama, ide utama, kesimpulan. Itu bedanya apa sih, Bang? Oke, bos. Di video kali ini akan saya bahas. Saya berikan materi sekaligus latihan soalnya, agar teman-teman paham. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dukung channel ini. Silakan tonton video ini dari awal sampai akhir, agar teman-teman paham dan bisa menguasai materi terkait dengan gagasan utama, ide utama, dan kesimpulan. Oke, bos. Kita mulai dulu dengan materinya. Nah, apa sih gagasan utama? Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Ketika di dalam soal TWK itu ditanyakan gagasan utama, gagasan pokok, ide utama, atau ide pokok, itu 4 hal itu sama artinya, teman-teman ya. Artinya itu adalah sebuah ide atau landasan atau informasi yang menjadi informasi penting, informasi utama yang ingin disampaikan penulis di paragraf tersebut. Nah, untuk bisa menemukan sebuah gagasan atau ide utama, hal yang harus teman-teman lakukan itu adalah menentukan kalimat utama. Nah, kalimat utama itu di dalam sebuah paragraf itu ada 3. Kalimat utama itu di awal ke paragraf, di akhir paragraf, atau campuran, baik di awal maupun di akhir. Kita bahas dulu yang di awal paragraf. Kalimat utama yang ada di awal paragraf itu ada 3 ciri. Yang pertama, adanya repetisi kata di kalimat kedua. Misalkan kalimat pertama, teman-teman baca dulu nih kalimat pertamanya. Lalu di kalimat kedua, dilihat ada repetisi kata enggak ya, ada kata yang diulang enggak. Yang kedua, ada kata rujukan enggak? Kata rujukan itu seperti ini, itu, hal tersebut ya. Itu merupakan kata rujukan, di mana kata itu merujuk pada kalimat sebelumnya, kan gitu ya. Nanti kita lebih dalam lagi di latihan soalnya, sekaligus saya jelaskan di situ. Yang ketiga, lihat di situ ada kata ganti orang enggak, seperti mereka, dia, nya, ya itu merupakan kata ganti orang. Lihat ada kata ganti orang enggak di kalimat kedua. Nah, kalau ada kata ganti orang, itu menandakan kalimat pertama itu merupakan kalimat yang khusus ya, yang khusus, dari khusus ke umum ya, kan gitu. Yang kedua itu adalah kalimat utamanya ada di belakang atau di akhir paragraf, teman-teman. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada 2. Ada kata-kata yang menunjukkan simpulan. Nah, seperti kesimpulannya, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, itu menunjukkan kalimat terakhir di dalam paragraf itu sebagai kalimat utama. Atau juga bisa dengan simpulan penegasan. Ya, cirinya ada kata-kata jadi, bahkan, ya, harapannya. Nah, di situ tertuang harapan-harapan misalkan di paragraf paling akhir, di kalimat paling akhir. Nah, itu menunjukkan kalimat utamanya ada di belakang paragraf, kan gitu. Tapi teman-teman jangan hanya fokus di akhir dan di awal. Karena apa? Karena kadang ada paragraf campuran. Nah, ini sempat sering terjadi. Bang, kemarin katanya penjelasannya kalau salah satu ciri kalimat utama di akhir itu ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu. Saya sudah menggunakan itu, Bang. Tapi kenapa jawabannya saya salah? Nah, teman-teman harus hati-hati. Kadang teman-teman itu terjebaknya itu hanya langsung melihat. Ya, melihatnya langsung di kalimat akhir. Ya, kalau di kalimat akhir sudah ada oleh karena itu, langsung menentukan tuh gagasan utama dari kalimat akhir tersebut. Itu nggak boleh seperti itu. Tetap harus melihat kalimat awalnya juga. Kalau ternyata kalimat awalnya itu juga ada ciri-ciri ini, berarti ada 2 kalimat utama. Kalimat utama di awal paragraf dan kalimat utamanya di akhir paragraf. Untuk menentukan gagasan utamanya itu gabungan dari 2 kalimat utama itu, bos. Nah, gitu ya. Jadi, jangan sampai teman-teman hanya melihat awal dan akhir. Jangan sampai teman-teman hanya melihat di paling belakang ataupun di paling awal.
Tapi lihat dua-duanya, di awal dan di akhir. Oke, nanti saya jelaskan lebih rinci di latihan soal. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kalau kesimpulan itu berbeda, teman-teman ya. Kesimpulan itu apa ya? Ibaratnya dia lebih panjang lah. Nah, di dalam kesimpulan itu harus ada gagasan utama. Jadi sebuah kesimpulan di paragraf itu pasti mengandung gagasan utama, Bos. Nah, itu di apa ya istilahnya itu? Ide utamanya itu atau gagasan utamanya itu disampaikan ulang ya, disertai dengan hal-hal yang sesuai dengan paragraf. Nah, kalimat-kalimat yang ada di paragraf, kalimat-kalimat penting ya, informasi-informasi penting di dalam sebuah paragraf itu dipadukan dengan gagasan utama. Nah, itulah kesimpulan. Agar lebih paham, agar lebih jelas, kita latihan soal. Sekaligus nanti saya jelaskan agar teman-teman semakin paham. Oke, coba dulu nih soal nomor 1, 30 detik, Bos. Oke, soal nomor 1 yang ditanyakan gagasan utama. Oke, yang sudah menemukan jawaban, silahkan ditulis di kolom komentar. Sebelum saya jelaskan nomor 1, lanjut dulu ke nomor 2. Ini bacaannya sama, paragrafnya sama, tapi yang ditanyakan kesimpulan. Oke, yuk 30 detik. Oke, waktunya habis. Nah, kalau nomor 2 jawabannya apa? Bisa tulis di kolom komentar. Kita bahas dulu yang nomor 1. Oke, ini nomor 1 teman-teman ya. Nah, yang ditanyakan gagasan utama. Jawabannya nomor 1 itu adalah C. Nah, kenapa bisa C, Bang? Kita lihat ya, jawabannya C teman-teman ya. Kita lihat. Kita lihat di kalimat pertama dulu. Ini namanya kalimat pertama, kalimat 1. Nah, sementara yang ini itu adalah kalimat nomor 2. Kita cek kalimat kedua. Apakah ada kata yang diulang atau repetisi kata? Ternyata ada. Di sini kesehatan mental ditulis lagi. Nah, kesehatan mental disebutkan tuh di apa itu namanya kalimat pertama. Disebutkan lagi di kalimat kedua. Lalu di sini ada kata ganti orang, mereka. Ya, tadi salah satu cirinya juga ada kata ganti orang, ada kata mereka. Otomatis kalimat pertama ini adalah kalimat utama. Nah, tapi jangan buru-buru teman-teman. Teman-teman juga cek yang di paling akhir. Di paling akhir itu ada kata-kata simpulan enggak? Ada oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, dan lain sebagainya. Nah, ini kalimat terakhir. Oh, ternyata enggak ada yang menunjukkan kalimat terakhir itu menyimpulkan. Nggak ada kata oleh karena itu, nggak ada kata oleh sebab itu, dengan demikian, kesimpulannya, jadi, harapannya. Nah, itu berarti kalimat ini bukan kalimat utama. Jadi kalimat utamanya itu ada di awal paragraf atau kalimat pertama. Kita cek, A, cara meningkatkan kualitas hidup. Nah, di kalimat 1 tidak disebutkan kualitas hidup, jelas salah. Yang B, cara merawat kesehatan mental dan fisik. Oke, di sini kesehatan mental dan fisik disebutkan, tapi tidak disebutkan cara. Hanya disebutkan menjaga saja. Ya, salah. Yang D, kenapa salah? Kesehatan mental dan fisik dapat menimbulkan stres. Di kalimat 1 itu tidak disebutkan stres ya. Jadi ini jelas salah. Kesehatan mental dapat meningkatkan kualitas hidup. Di kalimat 1 itu juga tidak disebutkan kata kualitas hidup.
Nah, jadi jawaban paling tepat itu adalah C, pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik. Oke, itu soal nomor 1. Nah, soal nomor 2 itu yang ditanyakan kesimpulan. Oke, yang ditanyakan kesimpulan. Kesimpulan yang tepat. Kesimpulan yang tepat. Ingat, kesimpulan itu harus mengandung gagasan utama. Tadi gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya kan pentingnya menjaga kesehatan mental dan kesehatan fisik. Oke, ada unsur menjaga kesehatan mental dan kesehatan fisik. Nah, itu kan gagasan utamanya tadi itu. Pentingnya menjaga kesehatan mental dan kesehatan fisik. Kita lihat yang A. Kesehatan mental dan fisik penting. Oke, ada. Kita save dulu misalkan. Ada ya. Kesehatan mental dan fisik sama-sama penting. Oke, ada juga. Menjaga kesehatan mental dan fisik adalah hal yang sama pentingnya. Oke. D. Hanya aktivitas fisik yang bisa membantu menjaga kesehatan mental. Salah. Kesehatan mental sangat penting menjaga dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini hanya kesehatan mental saja. Padahal tadi gagasan utamanya itu kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sama penting. Oke. Nah, tinggal opsi A, B, atau C. Kita lihat. Opsi A, kesehatan mental dan fisik penting agar seseorang tidak mengalami stres berlebih. Agar seseorang tidak mengalami stres berlebih. Nah, ini tidak sesuai, teman-teman ya. Tidak sesuai. Ini tidak sesuai. Stres itu, ya, di sini kan stres akibat pekerjaan, masalah hubungan, itu bisa membuat cemas dan depresi. Tidak langsung mengatakan kesehatan fisiknya yang terganggu, tapi mentalnya saja. Kan gitu. Oke. Yang B, kesehatan mental dan fisik sama-sama penting bagi ketenangan hidup manusia. Nah, di sini nggak ada. Dari paragraf ini itu tidak ada yang namanya disebut ketenangan hidup manusia. Jadi teman-teman tidak boleh menarik kesimpulan di luar dari paragraf. Yang B salah karena tidak disinggung ketenangan hidup manusia di paragraf ini. Jadi jawaban paling tepat itu adalah C. Ya, C. Menjaga kesehatan mental dan fisik adalah hal yang sama penting. Ini tadi mengandung gagasan utamanya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, kualitas hidup di sini ada. Oke, jadi jawabannya untuk soal nomor 2 itu adalah C. Itu ya, Bos. Jadi gagasan utama itu berbeda dengan kesimpulan. Kesimpulan itu biasanya lebih panjang daripada gagasan utama. Kalau gagasan utama itu lebih ringkas, kan gitu. Jawabannya C untuk soal nomor 2. Next. Nomor 3. Oke, waktunya habis untuk soal nomor 3. Nah, soal nomor 1 sama nomor 2 tadi sudah saya berikan penjelasan. Semoga teman-teman untuk soal nomor 3 ini bisa ya. Silakan jawab di kolom komentar. Oke, langsung saya bahas ya soal nomor 3. Pertama, kita lihat kalimat pertama. Ini kan kalimat pertama nih, kalimat 1. Dan ini kalimat 2. Lihat, di kalimat kedua itu ada repetisi kata ndak. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, banyak orang mulai beralih ke gaya hidup yang lebih praktis dan efisien. Misalnya penggunaan aplikasi untuk belanja online semakin populer, memungkinkan konsumen untuk membeli barang tanpa harus pergi ke toko fisik. Nah, ternyata tidak ada repetisi kata di situ, teman-teman ya. Tidak ada repetisi kata. Tidak ada kata yang diulang. Di kalimat pertama, terus kata diulang di kalimat kedua itu nggak ada. Apakah ada yang namanya kata ganti orang? Ya, di sini ternyata juga tidak ada kata ganti orang sama sekali yang merujuk kepada kalimat pertama. Apakah di situ ada yang merujuk terkait dengan apa itu namanya rujukan ya? Ternyata juga nggak ada, ya, nggak ada.
Seperti kata tersebut, terus kata ini, itu. Nah, itu kan nggak ada juga nih. Di kalimat kedua ini nggak ada disebutkan di situ. Nah, oke, kita cek di bagian akhir. Ternyata kalimat terakhir itu ada oleh karena itu. Oleh karena itu. Nah, berarti kalimat terakhir ini merupakan kalimat utama. Kalimat utamanya itu ada ini. Oleh karena itu, meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, penting untuk tetap bijak dalam menggunakannya agar tidak mengabaikan aspek-aspek penting lain dalam kehidupan. Nah, jadi gagasan utamanya itu ada di kalimat ini. Kita lihat. A. Perkembangan teknologi yang sangat pesat. Oke, ini tidak ya. Tidak ada disebutkan di sini. Bijak dalam menggunakan perkembangan teknologi. Oke, ini masuk ya. Bijak. Kita harus bijak ya dalam menggunakan perkembangan teknologi. Masuk. Yang C, teknologi memberikan kemudahan bagi manusia. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, oke. Penting untuk tetap bijak. Nah, di sini memang disebutkan ya, memberikan kemudahan. Tapi ada kata meskipun ya. Meskipun berarti fokusnya itu bukan ke kemudahannya saja, tapi di balik kemudahan itu ya kita harus bijak ya, bijak untuk menggunakan ya. Berarti yang C enggak. D. Gaya hidup akibat perkembangan teknologi. Ternyata enggak ya. Di sini tidak disebutkan gaya hidupnya di kalimat terakhir sebagai kalimat utama. E. Tantangan perkembangan teknologi. Nah, di sini juga tidak disebutkan tantangan. Ya, yang disebutkan terkait kita harus bijak menggunakan teknologi. Berarti paling tepat itu adalah B. Bijak dalam menggunakan perkembangan teknologi. Jawaban paling tepat untuk soal nomor 3 itu adalah B. Oke, B ya. Soal nomor 4. Nah, ini paragrafnya masih sama. Yang ditanyakan kesimpulan. Oke, waktunya habis teman-teman ya untuk soal nomor 4. Yang ditanyakan adalah kesimpulan yang tepat dari teks di atas. Tadi di soal nomor 3 kita sudah menemukan kalimat utamanya itu ada di kalimat akhir. Yang namanya sebuah kesimpulan itu harus mengandung sesuatu yang ada di kalimat utama. Ya, kita lihat. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan. Ya, oke. Memberikan kemudahan. Ada ya, di sini juga ada. Perubahan gaya hidup akibat perkembangan teknologi membawa dampak buruk. Di sini, di kalimat ini, ya kalimat utamanya itu tidak ada dikaitkan perubahan gaya hidup. Salah. Teknologi memberikan banyak kemudahan. Oke, ada memberikan banyak kemudahan. D. Penggunaan aplikasi belanja online semakin diminati. Ya, ini jelas salah. Ini tidak ada kaitannya di kalimat terakhir sebagai kalimat utama. Yang E, ketergantungan pada teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Di sini apakah disebutkan dampak negatif dari perkembangan teknologi? Ya, ini enggak. Ini bukan kesimpulan juga. Kesimpulan yang paling tepat antara A dan C, ya. A, perkembangan teknologi memberikan kemudahan dan harus dimanfaatkan dengan baik, atau C, teknologi memberikan banyak kemudahan tetapi juga menimbulkan tantangan yang harus dihadapi. Nah, kesimpulan yang paling tepat itu adalah C. Ya, di sini jelas, meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, penting untuk tetap bijak menggunakannya agar tidak mengabaikan aspek penting dalam kehidupan. Oke. Kalau ada kata meskipun, teman-teman lihat kalimat sebelumnya. Di sini ya, di balik kemudahan ini ada juga tantangan. Oke, ada juga tantangan. Jadi jawaban paling tepat soal nomor 4 itu adalah C. Teknologi memberikan banyak kemudahan, tetapi juga menimbulkan tantangan yang harus dihadapi. Oke, paham ya? Next, bosku. Soal nomor
5. 30 detik. Oke, kita lihat teman-teman ya. Soal nomor 5 yang ditanyakan gagasan utama. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman pasti langsung fokus. Wow, itu ada kata oleh karena itu, Bang. Berarti paling akhir menjadi kalimat utama. Tunggu dulu, kita lihat di kalimat 1 dulu. Apakah ini juga kalimat utama atau bukan? Ini kalimat 1, ini kalimat 2. Ada repetisi kata enggak? Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan semakin meningkat di kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya individu yang menerapkan praktek ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang, dan memilih produk. Oke, ternyata di sini ada yang namanya kata rujukan. Kata rujukannya, tadi ingat, ada kata hal tersebut. Ya, hal tersebut. Ini menandakan kalimat pertama juga merupakan kalimat pertama itu juga kalimat utama. Di sini juga menunjukkan bahwasanya kalimat terakhir juga kalimat utama. Jadi ada 2 kalimat utama ya. Kalimat pertama, kalimat 1 dan juga kalimat paling akhir. Jawabannya paling tepat apa? Biar lebih mudah di sini. Oke. Ini ya. Jawaban paling tepat itu adalah E. Di sini ada keberlanjutan lingkungan. Oke. Di sini disebutkan penting bagi seseorang untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Nah, A, kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan lingkungan semakin meningkat. Oke, ini hanya merupakan di kalimat utama yang ada di kalimat pertama saja. Sementara di kalimat terakhir itu juga kalimat utama. Berarti A itu salah. Karena rujukannya cuma di kalimat 1. Ya, sementara di sini itu paragrafnya campuran. Kalimat 1 sebagai kalimat utama, kalimat terakhir juga sebagai kalimat utama. Yang B, meningkatnya praktek ramah lingkungan. Nah, ini di kalimat 1 maupun kalimat terakhir tidak disebutkan. Salah. C, pendidikan dan kampanye lingkungan lingkungan semakin banyak dilakukan. Ini juga salah. Ya, tidak disebutkan di kalimat 1 sebagai kalimat utama dan kalimat terakhir sebagai kalimat utama. D, masyarakat semakin sadar akan masa depan lingkungan. Oke. Nah, ini hanya merujuk pada kalimat 1 sebagai kalimat utama. Salah. Yang paling benar itu adalah E, pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan untuk masa depan. Ya, pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Untuk apa? Ya, untuk masa depan. Oke. Itu ya. Jadi paling tepat itu adalah E. Ini namanya paragraf campuran. Gagasan utamanya harus mengandung kalimat yang ada di kalimat 1 sebagai kalimat utama pertama dan kalimat terakhir sebagai kalimat utama kedua. Karena ini paragraf campuran. Kita ambil di sini ada pentingnya keberlanjutan lingkungan bagi masa depan. Oke. Kalau yang ini tadi kan cuma di kalimat 1, yang ini juga kalimat 1, kan? Yang ini juga kalimat 1 saja. Yang paling lengkap itu adalah E. E ya, Bos. Next. Nah, soal nomor 6 ini masih sama ya, tapi yang ditanyakan kesimpulan. Oke, waktunya habis teman-teman ya, soal nomor 6. Nah, ini beda yang ditanyakan kesimpulan. Oke, tadi kita dapat gagasan utamanya itu kan terkait dengan pentingnya
lingkungan bagi masa depan. Ya, tadi kan seperti itu. Kita lihat kesimpulan yang tepat itu apa. Nah, ada cara lain untuk menentukan kesimpulan teman-teman. Teman-teman bisa menyeleksi dari jawaban A sampai E. Misalkan seperti ini. A. Banyak individu dan organisasi telah menerapkan praktek ramah lingkungan seperti mendaur ulang. Nah, ini bukan kesimpulan. Bukan kesimpulannya kenapa? Karena ini merupakan penjelasan saja. Tadi kan gagasan utamanya itu ada di sini dan juga ada di sini. Ya. Baik di kalimat ini, kalimat 1 sebagai kalimat utama dan kalimat terakhir juga sebagai kalimat utama di sini itu tidak dijelaskan ya terkait dengan praktek ramah lingkungan. A. Salah. B. Pentingnya kesadaran dalam menjaga keberlanjutan lingkungan untuk masa depan. Oke. Ini bukan kesimpulan, tapi ini gagasan utama, teman-teman ya. Gagasan utamanya ya B, ini gagasan utama, tapi bukan kesimpulan, teman-teman ya. Kesimpulan itu harus mengandung informasi penting juga selain dari gagasan utamanya. Yang B itu gagasan utama saja, bukan kesimpulan ya. Yang C, meskipun ada kemajuan dalam kesadaran lingkungan, tantangan masih harus dihadapi demi masa depan lebih baik. Masyarakat kini lebih sadar akan dampak dari tindakan mereka terhadap planet ini. Nah, planet ini, nah ini jelas salah. Ya, tidak ada kata planet itu, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau menentukan kesimpulan itu jangan memilih opsi yang di situ ada subjek, objek yang tidak disebutkan di dalam paragraf. Planet itu kan tidak disebutkan sama sekali di paragraf ini. Ya, dia jelas salah. E. Penting bagi setiap orang untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Nah, ini juga merupakan gagasan utama di kalimat utama paling akhir saja. Ya, kurang tepat. Yang paling tepat, yang paling lengkap itu adalah C. Kesimpulan yang mewakili seluruh isi paragraf. Di situ disebutkan kemajuan kesadaran lingkungan. Di sisi lain juga disebutkan tantangan yang harus dihadapi. Agar apa? Agar masa depan jadi lebih baik. Jadi, paling tepat itu adalah C. C, teman-teman ya. Masa depan yang lebih baik, di situ juga ada unsur tantangannya, di sini ada unsur pentingnya menjaga lingkungan. Oke, teman-teman ya. Jadi, paling tepat C, kesimpulannya ya. Jadi, jangan sampai salah. Kesimpulan itu berbeda dengan gagasan utama. Kalau kesimpulan itu harus ada unsur informasi penting lain yang disebutkan di paragraf. Informasi penting lainnya apa? Sebelum di situ ada oleh karena itu, ya ingat ya, kalau ada kata oleh karena itu, ini untuk menarik kesimpulan ya. Teman-teman juga harus melihat kalimat sebelumnya. Nah, di sini tantangan disebutkan. Oke. Jadi, jawaban paling tepat itu adalah C. Meskipun ada kemajuan dalam kesadaran lingkungan, tantangan masih harus dihadapi demi masa depan yang lebih baik. Oke. Ini sudah mewakili kesimpulan dari seluruh isi paragraf. Kalau yang lainnya itu baru menyampaikan gagasan utama, ya, terutama gagasan utamanya yang disampaikan, bukan kesimpulan. Next, masih ada 2 soal. Soal nomor 7. 30 detik, bos. Oke, waktunya habis. Yo, soal nomor 7 yang sudah dapat jawaban silakan di chat di kolom komentar, bos. Ya, ini yang ditanyakan gagasan pokok. Loh, Bang, itu gagasannya kok cuma pendek-pendek dan mirip-mirip. Nah, ini teman-teman jangan bingung. Tetap pakai cara yang sudah saya ajarkan. Yang pertama, lihat kalimat 1 dulu. Ini kalimat 1, ini kalimat 2. Ada kata yang diulang enggak? Repetisi kata enggak? Ternyata langsung dapat asam urat, diulang lagi asam urat. Berarti kalimat 1 ini merupakan kalimat utama, kalut ya, kalimat utama.
Nah, kita cek juga di akhir ada kata-kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, kesimpulannya, harapannya, jadi ada nggak kata itu? Ternyata Anda ya di sini di apabila berarti ini bukan kalimat utama. Kalimat utamanya berarti di kalimat nomor 1 ini. Oke, kita lihat ya. Asam urat dapat terjadi karena kadar asam urat yang mengalir di dalam darah yang kadarnya melebihi batas normal. Nah, itu menjadi kalimat utama. Nah, yang namanya gagasan utama itu kadang bisa disampaikan secara tersirat. Tersirat itu tidak secara langsung disebutkan ya, tapi secara garis besar sama dengan kalimat utama. Gejala asam urat di tangan. Nah, ini kan bukan terkait gejala. Jelas salah. Periode remisi asam urat. Di sini nggak disebutkan periode remisinya. Salah. Penyebab asam urat. Oke, asam urat dapat terjadi karena. Nah, dapat terjadi karena itu kan merupakan makna tersirat dari penyebab, Bos. Ya, penyebab. Jadi jawabannya C. Ya, proses pemulihan di sini nggak disebutkan proses pemulihan. Dampak dari asam urat di sini tidak disebutkan dampaknya. Dampaknya itu di bagian akhir. Ya, yang paling tepat itu adalah penyebab asam urat. Oke, jadi jawaban paling tepat untuk soal nomor 7 itu adalah C, teman-teman ya. C, Bos. Oke. Ya, C ya. Nah, ini gagasan utama itu tersirat ya. Tersirat itu kadang ya merujuk pada gagasan tapi tidak disampaikan secara langsung. Ya, disampaikannya itu secara tidak langsung. Secara tidak langsung, kalimat pertama ini sebagai kalimat utama ingin mengatakan penyebab asam urat itu ya kadar asam urat yang mengalir di dalam darah. Kan gitu. Jadi jawabannya adalah C. Next, soal terakhir nomor 8. Oke, waktunya habis. Soal nomor 8. Ini yang ditanyakan gagasan pokok. Ingat, gagasan pokok, ide pokok, gagasan utama, ide utama itu sama. Teman-teman nggak perlu bingung dengan 4 kata itu. Sama, maksudnya sama. Oke, kita lihat. Kalimat 1 dulu. Kita cek dengan kalimat 2. Ada repetisi kata enggak? Perubahan iklim semakin menjadi perhatian global dengan dampak yang dirasakan di berbagai belahan dunia. Fenomena cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai yang lebih sering dan intens menjadi contoh nyata dari perubahan yang terjadi akibat pemanasan global. Oke, di sini ternyata ada kata rujukan, teman-teman ya. Perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada perubahan iklim. Berarti ini merupakan kalimat utama. Satu kalimat utama. Kalimat pertama menjadi kalimat utama. Kita cek di kalimat paling akhir, ada kata-kata yang merujuk itu sebagai kalimat utama enggak? Oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian kesimpulannya, jadi bahkan harapannya, ternyata ada kata jadi di sini, Bos. Ya, jadi dengan upaya bersama, nah ini berarti merupakan paragraf campuran. Kalimat 1 itu sebagai kalimat utama, kalut. Kalimat terakhir ini juga sebagai kalimat utama, kalut. Oke. Kita lihat, perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi. Di sini nggak disebut cuaca ekstrim. Di sini juga nggak disebut cuaca ekstrim. Ya, salah. B. Perubahan iklim mengancam negara-negara di berbagai belahan dunia. Oke. Ini disebutkan di kalimat pertama. Tapi tidak ada unsur upaya bersama di kalimat terakhir sebagai kalimat utama juga. Jadi ini bukan bukan gagasan utamanya, kurang tepat. Karena ini paragraf campuran di awal dan di akhir. C. Pemanasan global harus diatasi dengan kerjasama internasional. Nah, ini hanya upaya bersama dari negara-negara. Ini mengandung
Di kalimat terakhir ada ya, tapi di kalimat pertama tidak disinggung terkait dengan kerjasama. Ini salah. D. Dampak perubahan iklim dapat mempengaruhi kehidupan dunia internasional. Dampak perubahan iklim. Apakah di situ disebutkan dampak? Ya, dampak. Di paling akhir disebutkan dampak negatif. Tapi di kalimat pertama itu nggak disebutkan dampaknya. Jadi ini juga nggak tepat. Yang E. Perubahan iklim menjadi perhatian global. Oke, ini kalimat utama di sini jelas. Perubahan iklim semakin menjadi perhatian global. Ada ya. Dan harus diatasi melalui kerjasama internasional. Nah, di sini jadi dengan upaya bersama, ya, upaya bersama dari siapa? Dari negara-negara di dunia, ya, dari kerjasama internasional. Jadi jawaban paling tepat soal nomor 8 itu adalah E. Itu ya. Oke, selesai bos, 8 soal. Jadi yang sering menjebak itu ketika satu, gagasan utama opsinya itu opsi-opsi tersirat, teman-teman ya. Tidak secara langsung. Nah, itu kadang agak sulit memang. Yang kedua, yang sering menjebak, teman-teman itu hanya fokus. Ya, fokus di kalimat akhir ketika sudah menemukan kata oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, itu juga kadang menjebak. Menjebaknya apa? Karena kadang ada yang namanya paragraf campuran di awal dan di akhir. Ya, kalau teman-teman hanya fokus di akhir, ternyata di kalimat pertama juga sebagai kalimat utama, ya, teman-teman akan salah untuk menentukan gagasan utamanya karena rujukannya cuma kalimat utama yang di akhir. Sementara kalimat pertama juga bisa menjadi kalimat utama kalau paragraf campuran. Gitu, Bos. Oke, 8 soal materi gagasan utama dan kesimpulan sudah selesai. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya. Dan semoga membuat teman-teman semakin semangat, semakin yakin untuk tes SKD terutama TWK-nya. Saya doakan semoga lancar. Kata-katanya Bang, kata-katanya Bos, kata-katanya ada di sini. Percayalah Bos, ya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan tersenyum melihat perjuangan teman-teman, bukan kesuksesan teman-teman. Oke ya, dengan kata lain apa? Ya, Tuhan itu, Allah itu nggak menilai kamu berhasil atau tidak. Bukan itu yang dinilai oleh Tuhan, bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan itu yang dinilai. Karena ya namanya Allah, yang namanya Tuhan itu kan yang memberikan hasil. Ya, jadi Allah nggak akan menilai hasilnya, tapi yang dinilai itu adalah perjuangannya, prosesnya, teman-teman. Oleh sebab itu, silahkan berproses dengan baik, berproses dengan penuh semangat, berproses dengan niat yang lurus. Dan yang paling penting, niati segala proses, segala perjuangan, belajarnya, ya teman-teman ya, persiapannya, itu selain diniati untuk membahagiakan orang tua agar bisa diterima menjadi PNS, hal yang tidak kalah penting, silahkan niatkan itu sebagai ibadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah nanti akan dimudahkan. Ketika teman-teman belum berhasil, ya misalkan gagal, itu bukan berarti teman-teman itu tidak mendapatkan apa-apa. Teman-teman akan mendapatkan hal yang lain, akan diberikan hal yang lain oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan hidupnya setelah kegagalan itu, ya kebelum berhasilan itu, teman-teman akan semakin tenang, atau akhirnya teman-teman terbuka pikirannya itu, oh barangkali rezeki saya bukan di PNS, terus iseng-iseng tuh nyoba namanya buka usaha. Terus dilancarkan usahanya karena Allah melihat, oh kemarin nih hambaku ini, kata Allah, hambanya itu berjuang dengan luar biasa untuk bisa menjadi abdi negara, berjuangnya dengan bagus, tetap berdoa, tidak melupakan Allah, ya dibalaslah oleh Allah dengan cara yang lain, dengan hasil yang lain. Gitu ya bosku ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang masih menunggu tes SKD, saya doakan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.